السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan sifat dari firman Allah ketika ucapan seorang manusia salah, maka manusia ini dicatat, oh, ucapannya sering salah. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin. Mana mungkin Allah berbicara kemudian salah? Tidak punya tangan, tapi mengatakan aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ini kan mustahil. Sangat mustahil. Sama dengan orang yang tidak punya anak misalnya, lalu dia mengatakan anak-anakku aku sekolahkan di sekolah Islam misalnya, padahal dia nggak punya anak. Berarti kan salah ini. Mana mungkin Allah Rabbul Alamin mengucapkan kalimat yang salah, ya. Maka saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah yang menolak kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya telapak kaki, punya jari, berarti secara tidak langsung mengatakan Allah salah dalam firman-Nya. Allah keliru dalam ucapannya. Orang nggak punya jari, tapi bilang, aku bolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Orang nggak punya wajah, tapi bilang, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Ya. Jadi rapuh sekali hujah mereka ketika dengan kalimat yang sangat, dengan kaidah yang sangat sederhana, kias. Hanya mereka ini mungkin untuk menutupi kesesatannya, untuk menutupi kebodohannya, mereka mencela kaum salaf, kaum Wahabi, kata mereka bodoh. Apa istilah mereka? Letterluck. Terkungkung oleh lafaz. Apalagi tidak mengetahui apa yang tersirat, hanya mengetahui apa yang tersurat, dan lain-lain bahasa mereka untuk menghina, mencemooh kaum salaf yang memahami Al-Quran apa adanya. Tangan Allah ya tangan, wajah Allah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya. Kata mereka, itu bodoh. Ya. Berarti tentu secara tidak langsung, bahkan mungkin langsung ya, mengatakan Rasul dan para sahabat bodoh. Karena Rasul dan para sahabat tidak dinukil dari Rasul dan para sahabat, tangan Allah itu apa, wajah Allah itu apa, turunnya Allah maksudnya apa, bersemayamnya Allah maksudnya, enggak ada. Tidak ada. Jadi betul-betul tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya. Itulah kebenaran. Selain benar apa kemarin? Iya, fasih.
Ada kalanya orang itu benar, maksudnya benar, tapi kurang fasih. Apa cadel, apa gagu, sehingga mengucapkan sesuatu yang tidak pas. Mungkinkah Allah seperti itu? Ya tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ucapan Allah tidak fasih, tidak punya telapak tangan, tapi mengatakan roh-roh orang yang sudah mati dan roh-roh orang yang sedang tidur, aku genggam di telapak tanganku. Padahal tidak punya telapak tangan katanya. Berarti ucapan ini tidak fasih. Selain tidak benar ya. Sekali lagi ini juga mustahil. Yang paling fasih, ucapan yang paling fasih adalah ucapan Allah. Ya. Satu lagi apa kemarin? Ada 3 kan? Ada 3 ditambah 1 oleh beliau, oleh Syekh Utsaimin. Iradatul khair. Jadi Allah ketika berbicara itu, ketika berfirman itu menghendaki kebaikan. Berapa banyak orang fasih, ucapannya benar, tapi dia menghendaki dari ucapannya itu keburukan. Ya. Nelpon gratis 1 jam. Ya. Ucapan ini benar, tapi dia menghendaki keburukan dari ucapan ini. Apa istilah kita, mengecoh. Padahal 1 jam itu khusus sesama dia, satu provider. Kalau beda ya enggak. Cuman karena niatnya itu tidak tulus, tidak ikhlas, tidak iradatul khair, ya tidak disampaikan. Gitu. Atau jamnya, gitu ya. Nelpon gratis 2 jam, tapi jam berapa? Tidak disebut. Nah, mungkinkah Allah seperti itu? Tidak mungkin. Allah menghendaki kebaikan. Allah menghendaki kita semua ini faham. Kalau Allah tidak punya tangan tapi mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku membentangkan kedua tanganku di siang hari, di malam hari. Sementara Allah tidak punya tangan, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Nggak pingin hambanya faham, justru pinginnya hambanya nggak faham. Ya kan? Ya jelas. Orang nggak punya tangan tapi kok ngomong seperti itu, kan berarti pengen yang diajak bicara itu nggak paham. Seperti tadi. Disinilah keburukan firqah-firqah dolal itu, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sudah dipermudah, jelas, gamblang, malah nyari-nyari yang enggak. Tangan maksudnya anu, wajah maksudnya anu. Ini kan nyari yang enggak. Di surat apa, ayat berapa, di hadis riwayat siapa yang mengatakan kalau tangan itu anu, tangan Allah itu anu, wajah Allah itu anu, turunnya Allah itu anu. Di surat berapa, ayat berapa, di hadis riwayat siapa? Kan tidak ada. Ya. Inilah mereka, dan begitulah firqah-firqah dolal. Mengada-ada. Saya bacakan ucapan beliau lebih lanjut. Beliau membantah orang yang mengatakan kedua tangan Allah, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya,
difahami oleh orang-orang sesat itu, al-muradu bihima an-ni'matu awil qudratu. Yang dimaksud dengan kedua tangan adalah nikmat dan kekuasaan. Nikmat dan kekuasaan. Jelas ini ngarang. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada pendahulunya. Pendahulu tentu Rasul dan para sahabat. Tidak boleh pendahulu kok atba'ut tabi'in. Tidak boleh pendahulu kok di zaman Imam Syafi'i. Tidak boleh. Kebenaran tentu didahului oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ada yang memahami bahwa kedua tangan Allah adalah nikmat dan kekuasaan. Berarti aku telah menciptakan Adam dengan nikmat dan kekuasaan. Apa jawab beliau? La yumkinu an yakuna hadha huwal murad. Tidak mungkin. Tidak mungkin dua tangan itu yang dimaksud adalah kenikmatan dan kekuasaan. La yumkin, kata beliau. Tidak mungkin. Illa idza ijtara'ta ala rabbik. Kecuali kalau engkau berani mendahului Allah, berani ngarang, berani dosa, berani menyaingi Allah. Kenapa? Ya nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa dua tangan adalah nikmat dan kekuasaan. Kok Anda berani-beraninya mengatakan kedua tangan Allah yang dimaksud adalah nikmat dan kekuasaan? Berarti ini menyaingi Allah, mendahului Allah, mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada pada diri Allah. Wa wasafta kalamahu bididdil awsafil arba'ati allati kulna. Berarti Anda telah mensifati firman Allah dengan sifat yang di luar dari empat tadi. Tidak ilmu. Ya jelaslah. Masuk nikmat dan kekuasaan dibilang kedua tanganku, ya. Apa beratnya bagi Allah kalau betul-betul yang dimaksud nikmat dan kekuasaan mengatakan aku ciptakan Adam dengan nikmat dan kekuasaanku? Apa beratnya, apa salahnya? Kenapa mesti diganti dengan tangan? Udah bilang saja nikmat dan kekuasaan, selesai. Kan jadi nggak salah paham. Kalau betul yang dimaksud adalah nikmat dan kekuasaan. Kenapa Allah main apa itu? Main teka-teki kalau begitu kan? Maha suci Allah main teka-teki. Kalau kita main teka-teki langsung bisa dijawab benar, kita senang apa nggak senang? Tentu nggak senang kan? Kita ngasih pertanyaan teka-teki supaya apa? Supaya sulit dijawab. Iya. Maka pertanyaannya nggak wajar. Namanya juga teka-teki. Apa iya Allah begitu? Allah menghendaki kebaikan. Mustahil Allah membebani hambanya dengan beban di luar kesanggupannya. Ya tentu nggak akan sanggup lah. Ya mungkin yang sanggup seorang dua orang, yang cerdas, jenius, kumlot, apalagi bisa mengartikan kedua tangan adalah nikmat dan kekuasaan. Sementara hamba Allah ini miliaran, semuanya cerdas, jenius, kan tidak. Apakah surga hanya untuk orang cerdas jenius? Kan tidak. Bahkan sedikit kan. Yang cerdas jenius luar biasa di atas rata-rata kan sedikit. Nah sementara agama Islam ini, firman Allah ini untuk semua. Yang cerdas, yang biasa saja,
bahkan yang sekelas Mugis Barirah, yang jauh dari ilmu tapi karena dibimbing dengan hidayah maka tidak terkena syubhat. Sekelas Mugis dan Barirah, suami istri, dua-duanya budak dan akhirnya berpisah. Fanaqul, kami katakan, kata beliau, halillahu azza wa jal hinama qala biyadayya alimun bi anna lahu yadain. Apakah ketika Allah mengatakan kedua tanganku, Allah tahu bahwa Allah memiliki dua tangan? Apakah Allah tahu bahwa Allah memiliki dua tangan ketika mengatakan kedua tanganku? Tentu akan dijawab, huwa alimun, iya. Ya. Bagaimana Allah tidak punya tangan tapi mengatakan kedua tanganku? Maha suci Allah dari sifat bohong, menipu, main teka-teki tadi. Fanaqul hal huwa sadiqun. Apakah Allah benar dalam hal ini mengatakan kedua tanganku? Tentu mereka akan menjawab benar. Ya kan? Tentu mereka tidak akan berani menjawab salah. Pasti mereka menjawab benar. Ya. Ini luar biasa ya. Hujah beliau, istidlal beliau, hiwar beliau untuk orang-orang sesat yang membantah Ahlus Sunnah. Diajak berfikir, diajak menggunakan akalnya dengan baik dan benar, diajak untuk mengimani dalil. Itulah Ahlus Sunnah, itulah ulama. Beda dengan firqah-firqah dolal itu. Nggak bisa jawab, nggak ada dalil, apa? Penjara, bunuh, gantung. Ya. Sebagaimana nasib yang dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, 7 kali keluar masuk penjara, berakhir dengan kematian di penjara. Imam Ahmad 30 bulan lebih dengan siksaan. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Diajak bicara, diajak berfikir. Nah, ini salah satunya beliau. Ya. Nah, ketika aliran sesat ini ditanya, ketika Allah mengatakan kedua tanganku, apakah ucapan itu benar, betul? Tentu mereka akan menjawab benar. Nggak mungkin mereka berani mengatakan salah. Nah, kalau benar ya sudah, berarti Allah memiliki dua tangan. Shadiqun bila syak. Ya. Wala yastati'u an yaqul huwa ghairu alim. Mungkinkah orang-orang sesat itu akan mengatakan ketika Allah mengatakan aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, Allah tidak tahu, Allah tidak sadar gitu. Allah nggak sadar nih, orang nggak punya tangan tapi bilang aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, berarti Allah sedang tidak sadar. Orang nggak punya wajah tapi mengatakan aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat, berarti Allah sedang tidak sadar. Apa begitu? Tentu tidak. Au ghairu shadiq. Allah tidak benar seperti tadi. Tidak mungkin. Allah maha benar. Wala ayyakula abbara bihima wa huwa yuridu ghairahuma ayyan wa ajzan. Dan juga tidak mungkin orang-orang sesat itu mengatakan Allah mengucapkan kata tangan, wajah, turun, tapi yang dimaksud oleh Allah bukan wajah, bukan tangan, bukan turun. Kenapa? Karena lemah. Karena apa? Tidak fasih. Karena gagu, karena cadel dan sebagainya. Kan tidak mungkin.
Seperti anak-anak. Kalau anak-anak mungkin gitu. Yang dimaksud apa, yang keluar dari mulutnya apa. Sebagai seorang ibu yang bijaksana, ya memahami gitu, ya memaklumi, namanya anak-anak ya. Yang dimaksud siapa, tapi yang keluar apa, itu kan sering keluar dari anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, kadang 4 tahun masih begitu. Wajar, namanya anak-anak. Ini bagaimana Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta, mengucapkan kalimatnya nggak benar, nggak punya telapak kaki, tapi mengatakan akan aku hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Tidak pernah tertawa, tapi mengatakan aku tertawa melihat 2 orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Wala ayyakul arada min khalqihi ayyuminu bima laysa fihi minas sifat. Dan mereka juga tidak mungkin mengatakan Allah menghendaki para makhluk, Allah menghendaki hamba-hambanya manusia mengimani sesuatu yang sesuatu itu tidak ada pada diri Allah. Gitu ya. Seperti tadi, tidak punya tangan, tapi mengatakan tanganku, otomatis manusia akan mengimani bahwa Allah punya tangan. Orang bilang tanganku kok. Ya, ini mustahil. Dengan dialog ini, dengan hiwar ini, maka mestinya mereka sadar bahwa Allah betul-betul punya tangan, betul-betul punya wajah, betul-betul bersemayam di atas arsy, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya. Tidak mungkin tidak. Idzan, dengan demikian, malladzi yamna'uka an tusabbita lillahil yadain. Dengan demikian, apa yang menghalangi Anda untuk menetapkan bahwa Allah memiliki 2 tangan? Apa yang menghalangi? Ya. Yang antum pernah dengar apa? Kenapa begitu berat mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah? Kenapa? Dangkal sekali jawabannya. Apa? Iya, laisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin Allah sama serupa dengan sesuatu. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan kita. Kalau Allah turun berarti sama dengan kita, dan seterusnya. Ini dangkal sedangkal-dangkalnya. Ya. Kenapa enggak sekalian katakan Allah mati? Sebab kalau Allah hidup sama dengan kita, kita juga hidup. Kenapa enggak sekalian Allah buta? Sebab kalau Allah melihat sama dengan kita, kita juga melihat. Kalau Allah mendengar sama dengan kita, kita mendengar. Kenapa enggak sekalian? Ya. Atau istilah mereka apa? Tajsim. Ya. Jadi tidak boleh menjisimkan Allah. Kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya telapak kaki, punya jari, berarti menjisimkan Allah. Berarti Allah itu punya jisim, punya fisik. Ya. Ini pun lemah selemah-lemahnya. Orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, berarti Allah punya fisik, punya jisim, berarti mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita semua, wajah Allah sama dengan wajah kita semua. Kalau wajah kita iya fisik, itu jisim. Tangan kita iya fisik, jisim.
Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan itu bukan jisim, bukan fisik. Kalau tangan kita iya, wajah kita iya. Lalu apa ya? Kalau hakikatnya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kaidah besar yang harus terus ada pada diri kita ketika kita mensifati Allah. Kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita, oh Allah seperti ini, oh Allah seperti ini, oh Allah seperti ini, maka pasti salah. Nggak mungkin Allah seperti itu. Ya, dengan demikian maka ya nggak bisa dikatakan fisik, jisim. Ya. Pokoknya Allah punya tangan, dan kita semua tahu tangan itu apa, titik, nggak usah dibahas. Sebagaimana Rasul dan para sahabat tidak pernah membahas tangan Allah itu apa, wajah Allah itu apa, jari Allah itu apa. Ya. Fastaghfir rabbak. Oleh karena itu mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Watub ilaih, bertobatlah kepada Allah. Berhentilah mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah. Orang udah jelas-jelas Allah mengatakan tanganku, wajahku. Waqul, dan katakan, amantu bima akhbarallahu bihi an nafsihi. Aku beriman kepada apapun yang Allah kabarkan tentang dirinya. Apa kata Allah tentang dirinya? Aku percaya, tidak akan menambah, tidak akan mengurang. Mau bersemayam di atas arsy, mau menciptakan Adam dengan kedua tangannya, mau menggulung langit dengan tangan kanannya, apapun yang Allah katakan, kami percaya. Ya, sebagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i, amantu billah wa bima jaa bihillah bimuradillah. Aku beriman kepada Allah, aku beriman percaya apapun yang datang dari Allah tentang sifatnya, ya, bimuradillah, terserah Allah, gitu. Jadi wajah yang dimaksud ya terserah Allah, tangan yang dimaksud ya terserah Allah, hakikatnya. Adapun tangan adalah tangan, wajah adalah wajah. Karena mereka ini beriman kepada Allah, sama dengan Ahlus Sunnah, beriman kepada Allah, nggak berani menolak. Nah, bimuradillahnya ini yang mereka nggak punya, ya, diganti oleh mereka. Kalau mereka jujur ya, bimuradina, bimuradi aqlina, bimuradi qalbina, ya, dengan sesuatu yang sesuai dengan akal kami, logika kami, hati kami, gitu. Kalau Ahlus Sunnah dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Li'annahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena yang paling tahu tentang diri Allah siapa? Ya Allah sendiri. Setelah itu Rasulullah tentunya. Ya. Maka jangan pernah melebihi Allah dan Rasulnya ketika kita berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Firqah-firqah ini merasa lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Sifat Allah ada 20. Ini lebih tahu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi belum pernah membatasi 20. Bagaimana ada satu firqah, dan mayoritas di negeri kita ini meyakini bahwa sifat Allah ada 20. Dan menjadi pelajaran, bahkan pelajaran wajib di
SD, SMP, SMA. Sifat 20. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 7. Itu sama-sama Asy'ariyah. Dan sifat firqah seperti itu. Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah lagi. Sesama Asy'ariyah mengatakan ada yang 20, ada yang 13, ada yang 7. Ada sifat ya macam-macam bid'ahnya mereka. Adapun yang difahami oleh Ahlus Sunnah adalah seluruh nama Allah adalah sifatnya. Jadi tidak ada nama Allah itu yang tidak mengandung arti. Dari mulai Allah sendiri, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, terus 99 bahkan lebih, itu semua mengandung arti. Dan artinya tersebut adalah sifat Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi ternyata Allah bengis kejam. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mempunyai nama dan sifat Al-Alim, tetapi Allah bodoh. Tidak mungkin. Gitu ya. Nah, selain sifat yang melekat pada namanya, ada lagi sifat yang di luar nama. Ya. Jadi bukan nama Allah, tapi sifat Allah. Adakah? Ada. Kalau tadi kan nama Allah, otomatis sifatnya. Ini ada, bukan nama Allah. Al-Mutakallim. Enggak ada nama Allah Al-Mutakallim, enggak ada. Enggak ada. Di sifat 20 ada. Di Asmaul Husna tidak ada. Yang berbicara. Tapi apakah Allah berbicara? Iya. Allah berfirman kan? Takallum. Wa kallama Allah. Allah berbicara. Dengan Allah berbicara, lalu otomatis Allah punya nama Al-Mutakallim? Tidak. Tidak. Dengan Allah tertawa tadi, Dohika, apakah demikian otomatis Allah memiliki nama Ad-Dahik, yang maha tertawa? Tidak. Tidak. Ya. Dengan demikian sampai kepada kesimpulan seluruh nama Allah yang 99 itu bahkan lebih adalah sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Seperti Allah mempunyai sifat cemburu. Kemarin kita bahas. Apakah dengan demikian otomatis Allah memiliki nama sang pencemburu Al-Mughirah? Tidak. Sifat-sifat Allah tidak otomatis menjadi nama Allah. Adapun nama Allah otomatis menjadi sifat Allah. Paham ya? Adapun nama kita, jangankan nama kita, nama para nabi, para rasul, para sahabat, tidak harus ada artinya. Bahkan umumnya tidak ada artinya. Adapun nama Allah semuanya ada artinya, dan artinya pasti sesuai. Maka Allah menghendaki orang-orang terbaik, orang-orang termulia, orang-orang saleh, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, semuanya namanya
sederhana. Namanya tidak ada artinya. Tidak ada artinya kan berarti sederhana. Nama-nama seperti Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ini nama-nama yang sederhana. Kenapa sederhana? Nggak ada artinya. Beda dengan nama Allah, tidak sederhana, maka harus pakai alif lam. Alif lam menunjukkan maha, bukan sederhana. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Sang, ya, Sang Pencipta, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Agak sulit menerjemahkannya. Adapun nama para nabi, para rasul, manusia-manusia paling baik, paling soleh, paling takwa, paling mulia, justru namanya sangat sederhana, tidak ada artinya. Ya. Kalau para nabi, para rasul, orang-orang terbaik, orang-orang termulia namanya sederhana, apalagi kita. Mestinya kita namanya juga harus sederhana. Ya minimal ngikutin lah. Siapa nama anak bapak tertua? Oh, Ibrahim. Anak kedua, oh, Ishak. Anak ketiga Musa, ya. Anak kelima Umar, Utsman. Nah, itu mengikuti kesederhanaan para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang mulia. Nah, banyak saudara-saudara kita tidak memakai kaidah ini. Namanya tidak mau yang sederhana. Namanya maunya yang melambung tinggi. Bahkan Nabi tidak suka nama yang punya arti baik. Itu masih ingat? Zainab binti Jahsy yang akhirnya dinikah oleh Nabi. Nama aslinya siapa? Tadinya namanya siapa? Al-Barrah. Al-Barrah, apa artinya Al-Barrah? Kebaikan. Al-Barrah, kebaikan. Nabi nggak mau punya istri namanya Al-Barrah, kebaikan. Nabi ganti dengan Zainab. Apa arti Zainab? Apa? Nggak ada artinya. Zainab sama dengan Aisyah, sama dengan Khadijah, sama dengan Maryam, sama dengan Asia, nggak ada artinya. Kalau Barrah malah ada artinya, kebaikan. Nabi tidak mau punya istri namanya Al-Barrah, artinya kebaikan. Ya. Maka beberapa sahabat mungkin penasaran, ya, kenapa engkau ganti ya Rasul, bukankah namanya bagus Al-Barrah? Jawab Nabi, aku tidak mau ketika aku keluar dari rumah Al-Barrah itu, Zainab, orang-orang mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indil Barrah. Nabi keluar meninggalkan Barrah. Ya kan? Nabi keluar dari rumah meninggalkan Barrah ke istri yang lain, meninggalkan kebaikan, walaupun sekedar kalimat, ungkapan, tapi itu sebuah keburukan. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Maka jangan sampai ada kalimat buruk gara-gara nama kita baik, ya. Nama baik tapi ternyata kelakuannya tidak baik. Nanti akan ada kalimat-kalimat yang buruk, ya. Antum mungkin pernah dengar orang mengatakan begini, orang ada banyak itu, mulai sekarang kita nggak percaya lagi sama takdir. Kan jelas sekali, padahal yang maksud si takdir itu tangga sebelah, ya. Karena dia sering bohong, namanya kebetulan takdir. Lalu orang-orang bilang, mulai sekarang kita nggak usah percaya lagi sama takdir. Kan jadi nggak enak bener dengernya. Salah sendiri, namanya takdir. Ya emang kalau kasih nama takdir pasti baik, pasti bisa dipercaya, kan belum tentu.
Nah, kira-kira seperti itu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.